Saudara, lantaran kesal sang istri sering digoda oleh rekan kerja, Prasetyo Ramos tega membunuh Ahmad Yoga dengan menusuk secara bertubi-tubi di lingkungan kantor. Usai peristiwa itu, korban langsung dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawa korban tak tertolong. Sementara tersangka menyerahkan diri ke polisi. Keduanya diketahui merupakan pegawai honorer di Palembang. Lantas bagaimana peristiwa ini terjadi? Lengkapnya, mari ikuti penelusuran kami. Kantor instansi pemerintah ini menjadi saksi bisu PR habisi nyawa YG. Peristiwa naas ini terjadi lantaran pelaku yakni PR terbakar api cemburu lantaran istrinya sering digoda oleh korban. Tak menghiraukan teguran pelaku, korban diduga konon terus mengirimkan video tak senonoh kepada istri pelaku melalui pesan singkat di aplikasi WhatsApp. Kami pun mengkonfirmasi sebenarnya apa motif pelaku hingga akhirnya membunuh korban. Benarkah alasan kesal dan sakit hati lantaran asmara membuat pelaku menjadi gelap mata? Hingga kini, polisi masih melakukan pengembangan yang berdasarkan keterangan pelaku menduga adanya perselingkuhan antara korban dengan istri pelaku. Polisi pun telah memeriksa sejumlah saksi termasuk istri pelaku, namun belum menemukan adanya perselingkuhan seperti dugaan pelaku. Meski begitu, pelaku pun akhirnya menyerahkan diri ke kantor polisi dan mengakui segala perbuatannya. Jadi di sini tersangka itu, dari pernyataan tersangka bahwasanya tersangka itu tuh cemburu terhadap korban. Karena tersangka itu menduga adanya perselingkuhan antara korban dan istri tersangka. Karena kecemburuan buta tersebut, akhirnya tersangka dengan membabi buta menusuk korban di kantor tersebut. Oke, Bu, pelaku ini kenapa membunuh? Motifnya apa? Motifnya yaitu tadi karena cemburu buta terhadap istri korban, istri tersangka dan korban. Karena kalau dari hasil penyidikan kita belum mendapati adanya perselingkuhan antara korban dengan istri tersangka. Akan tetapi berdasarkan pendapat tersangka, berdasarkan pernyataan tersangka bahwasanya motifnya itu adanya perselingkuhan antara korban dan istri tersangka. Sebenarnya hubungan antara keduanya itu seperti apa sih, Bu, Jadi sebelumnya? hubungan antara bertiga, antara korban, istri tersangka, dan tersangka itu merupakan satu teman kantor. Jadi antara korban dengan istri tersangka itu satu ruangan. Sering bertemu, sering melakukan aktivitas ya seperti biasa karena satu ruangan kantor, satu kantor, akan tetapi antara istri tersangka, korban dan tersangka itu hanya beda ruangan saja. Statusnya sama-sama bekerja di salah satu. Tersangka ini sudah mengintai korban melalui CCTV. Ini pengakuan dari tersangka bahwasanya tersangka mengintai korban itu melalui CCTV yang berada di kantor. Setelah mengetahui keberadaan keberadaan korban, akhirnya tersangka mendatangi korban serta merta langsung menghujamkan pisau ke tubuh korban berkali-kali. Hingga akhirnya korban terluka. Untuk proses penangkapan tersangka gimana, Bu? Apa memang benar tersangka menyerahkan diri ke polisi? Dari awalnya kita mendapati laporan bahwasanya terjadi penusukan di kantor tersebut. Dari pihak kepolisian mendatangi TKP, mendatangi kantor. Setelah sampai di kantor, akhirnya tidak bertemu dengan tersangka, tidak tahu tersangka pada saat itu di mana. Pada saat kita sedang mencari tersangka mendatangi kantor polisi. Pada saat mendatangi kantor polisi dan langsung memberikan pengakuan bahwasanya tersangka habis menusuk korban. Yang didapat memang benar dari pernyataan tersangka, Bu? Benar. Jadi kalau dari rekaman CCTV yang kita dapati bahwasanya benar
tersangka itu serta-merta mendatangi korban dan langsung menghujamkan pisau ke arah tubuh korban berkali-kali hingga korban terjatuh dan tidak berdaya lagi. Ancaman untuk tersangka, Bu? Jadi untuk ancaman sendiri itu yaitu kita kenakan pasal 340, 338 dan 351 ayat 3 KUHP. Dengan ancaman hukuman itu bisa dihukum mati atau hukuman seumur hidup sampai dengan penjara hingga 20 tahun. Bu, ini memang benar ada dugaan kasus pembunuhan berencana berarti ya, Bu? Kalau untuk pembunuhan berencana kita belum bisa memastikan, makanya sampai saat ini masih dalam penyidikan oleh kami pihak kepolisian. Kalau untuk untuk pembunuhan berencana itu belum bisa kita pastikan. Peristiwa ini bermula saat pelaku kesal lantaran korban sering menggoda istrinya yang masih dalam satu ruang kerja. Sejak Desember 2019, korban diketahui menggoda istri pelaku dengan mengirimkan video tak senonoh melalui aplikasi pesan WhatsApp. Ditegur berkali-kali, korban tak menggubris pelaku. Pelaku pun akhirnya memanfaatkan kondisi sepi kantor dengan melihat kamera pemantau di manakah posisi korban. Tak berselang lama, pelaku pun akhirnya membunuh korban dengan senjata tajam hingga korban tak bernyawa. Melihat korban bersimbah darah, pelaku akhirnya menyerahkan diri ke polisi dan mengakui segala perbuatannya. Pelaku kesal karena korban masih saja menggoda istrinya yang mengusik pikiran pelaku yang sudah berkeluarga. Kepada kami, pelaku mengaku sudah lama memendam amarah kepada korban. Lantaran cemburu, korban sering menggoda sang istri. Korban sering mengirim video syur melalui pesan WhatsApp kepada istrinya. Dari pengakuan pelaku, ia sudah 2 kali menegur korban untuk menjauhi sang istri, namun tak dihiraukan oleh korban. Bisa diceritain motif dari Bapak membunuh korban apa, Pak? Dan aku tuh curiga tuh bukan aku ya, karena kawannya korban itu namanya Abi itu. Aku kan tidak sengaja, Bu. Aku ini tugas aku ngantar bakas. Pas aku nak ngantar bakas, aku nengok CCTV di bawah dia Sonis. Pas aku lihat di Sonis itu, aku lihat korban Abi itu sama istri aku ada. Ada aku. Kayaknya masih nak berhubungan ini kan. Sudah. Tiba-tiba uang 2 itu turun. Abi sama korban itu. Aku lari ke ruangan aku. Pas aku lari ke ruangan aku, si Abi ngikut ini turun ke bawah. Berhenti ngeliat CCTV juga. Setelah nengok CCTV, si korban duduk menunggu di ini, memasak dari jauh dari lorong di loket itu. Nah, si Abi itu pura-pura cecek kencing, Bu, masuk dekat ruangan aku. Pas bertemu aku, ngapa Ibi? Nak ke WC aja, nak kencing. Kuintip, rupanya dia masuk langsung keluar lagi, tidak ada kencing, tidak. Ngapa Bi? Tidak ada, langsung lari dia kan. Terus kuintip lagi, Bu, mereka tuh naik, aku ngintip lagi dari CCTV. Nah, itulah aku mulai curiga, berpikiran yang tidak jelas, sudah berpikiran macam-macam aku sudah, Bu. Jadi aku hilap, sudah jujur aku cuma buta, sudah hilap, Bu. Menggunakan senjata tajam untuk menusuk korban secara berkali-kali? Iya, Bu. Oke. Motifnya memang benar cemburu? Iya, Bu, cemburu. Sebenarnya sudah berapa lama sih yang Bapak, yang saudara ketahui bahwa memang si korban ini menggoda istri daripada Bapak? Kalau melihat dari Facebook itunya, Bu, ya, aku tuh dari bulan 12 akhir sekitar tanggal 19-an. Nah, tapi aku belum, Bu, karena aku yang menganggap itu ya kawan kantor. Nah, cuman lambat tahun aku perhatikan ya mereka makin dekat, itu yang tambah aku bikin cemburu tuh, Bu. Sedangkan aku ngomong dengan si korban pas balik dari Bandung, pernah aku ngomong, tolong jauhi bini aku, kasihanlah anak aku 2 ekor kecil-kecil, ngomong itu, Bu. Terus si korban ngomong, aku kalau nak jauh tidak bisa, kami ini satu ruangan, satu ini gawian ujungnya mak itu kan. Dikomongi, kau tu kan lah sudah haji, aku berpikirlah, tolong aku. Nah, pas ngomong dia haji itu, dia sempat netes banyak matanya kan. Nah, timbul aku curiga. Tapi aku masih berpikir positif, Bu. Sudah pas awal bulan kemarin aku sempat nemui lagi, minta maaf. Aku ini sempat diruqyah, Bu, oleh istri aku, supaya kalau ada jin aku biar buat
sempat diruqyah aku, Bu. Sempat diobati. Nggak tahu puncaknya kemarin hari Selasa, tidak tahu Bu. Apa hilapnya aku. Video syur yang dikirim itu benar dikirim secara jalur pribadi atau memang melalui grup WhatsApp? Itu kan sudah dikirim ke itu, disimpan langsung di file manager itu nah. Kemudian itu dari yoga kayak aduh kok video. Bisa diceritain Pak isi WhatsApp istri Bapak sama korban yang Bapak lihat waktu itu? Kalau pernah ini ngomong lagi ngapain, Bobok cantik ya, ada Bu, sudah tuh lagi ini apa, besok bawa motor dah, alan-alan yuk, nah itu nah Bu kayak cak pacan itu, sudah makan apa belum, kalau kau udah makan, aku juga tak galak makan, nah, kayak itu nah Bu. Dari respon istri sendiri gimana? Kalau bini aku ya nggak ngomong, tidak kata apa-apa Bu, memang Bu. Kalau ditambah semuanya namanya, mak mandi berapa sudah ngaku bini aku. Yang aku. Tidak kata apa-apa kata bini aku. Terus kenapa bisa cemburu? Ya karena aku cuma sudah ngomong baik-baik Bu, minta tolong jauhi Bu. Apa susahnya Bu jauhi Bu? Walaupun sekantor kan setidaknya jauh, banyak kawan lain. Nah aku dia tuh bujang. Memang satu SD dulu, pernah SD dulu. Waktu sering WhatsAppan apa memang istri tidak berniat untuk tidak merespon daripada si korban? Nah aku kurang tahu juga Bu, masalah aku juga sibuk antar bakas Bu. Sampai akhirnya niat membunuh korban Pak? Ya aku lah 2 kali minta maaf Bu ya. Lalu mohon sama dia. Sebenarnya aku tak katik maksud kalau nak untuk membunuh tu. Rencana aku nak nakut-nakut. Nah kau ni mak ini nak Nah pas dia ngomong nah kau ni mak itu, nah tak tahu Bu. Aku lah hilap. Maksud aku kalau dia mak ini 2 lari, tak kena mungkin aku kerja. Punya dia maju, dia tertusuk Bu. Aku lah itu dia aku menjam Bu. Menjam aku tidak melek. Gimana akhirnya bisa menyerahkan diri ke polisi? Aku langsung langsung ngomong sama itu belum kantor, tolong bawa aku kantor polisi. Tolong bawa aku kantor polisi, ngomong itu kan. Jadi disuruh itu istirahatlah dulu, gitu. Suruh tenang ke dulu, lalu disuruh balik, balik, aku minta antar sama mertua aku ke sini. Menyerahkan ke polisi pada hari itulah gitu. Hari itu. Oke, sebelumnya memang ada hubungan Bapak sama korban seperti apa sebelumnya? Sebelum adanya terjadi kecemburuan, hubungannya seperti apa? Teman sekantor aja. Teman sekantor. Untuk keluarga korban, aku minta maaf. Aku hilap. Aku cemburu tuh. Ya namanya aku udah galak kehilangan anak bini aku, Pak. Jadi aku hilap, Bu. Aku ingat anak bini aku, udah galak kehilangan anak bini aku. Itulah aku hilap, Bu. Karena kelewat cemburu. Jadi buat bapaknya yoga, ibunya yoga, aku minta maaf. Semua ampun minta maaf. Aku siap dihukum untuk nebus kesalahan aku nih, aku siap. Aku minta maaf ya. Aku minta maaf. Aku ngasuh mak mana kehilangan anak, aku tahu. Jadi aku minta maaf. Dan aku juga kenal sama bapak di yoga, aku tahu ngerti. Bukan tanpa alasan, kasus pembunuhan yang melibatkan kerabat dekat disebabkan faktor kuat, yakni alasan asmara. Tak segan, pelaku pun habisi nyawa korban yang merupakan rekan kerjanya sendiri. Yang menarik, ada yang bilang ini mengaitkan dengan misalnya pembunuhan berencana, 340 ya. Nah, tapi itu harus dibuktikan dulu apakah perencanaan itu memang sudah dilaksanakan, karena dalam perencanaan itu harus diawali dulu dengan niat ya, dengan niat dan tindakan yang mengarah kepada suatu perencanaan seperti itu. Nah itu ya yang bisa saya lihat dari kasus itu sendiri dari awalnya seperti itu. Itu juga pun saya lihat dari media sosial, dari berita-berita di koran yang seperti itu ya. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi kriminologi ya, dari kejahatan itu sendiri, bahwa kejahatan itu terjadi pasti ada faktor pemicu ya.
faktor pemicu, ya kita lihat dari rangkaian suatu peristiwa pidana itu tidak hanya serta-merta terjadi suatu pembunuhan saja. Nah, kita lihat dari sisi kriminologi niat pelaku untuk melakukan kejahatan itu akan terlihat dari sikap tindak dia dari rangkaian peristiwa itu sendiri seperti itu. Jadi terjadinya kejahatan itu atau kriminologi dari sisi ilmu kriminologi tidak serta-merta terjadi pada saat itu terjadi pembunuhan saja. Kita lihat dari rangkaian suatu peristiwa itu. Nah, rangkaian dari peristiwa itu makanya terjadi kejahatan tadi ya. Satu pembunuhan tadi. Nah, itu yang harus kita cermati dan si korban diduga ada dugaan mengganggu istrinya karena kalau saya baca itu ya, baca dari media itu kan seperti itu, dan si pelaku sudah memperingatkan katanya dua kali sudah memperingatkan si korban tadi. Nah, dalam kaitan itu kita juga harus membuktikan, ini kan cerita dari pelaku kan, cerita dari pelaku, dan kita harus juga membuktikan apakah benar itu. Apakah dia sudah memperingatkan itu atau apakah benar atau tidak. Dan perbuatan-perbuatan itu rangkaian dari peristiwa tadi sebelum terjadi pembunuhan tadi tersebut itu juga harus dibuktikan dalam hal ini oleh penyidik ya, oleh penyidik, oleh penuntut umum ya, oleh penuntut umum dalam persidangan nanti apakah benar seperti apa yang dijadikan alibi atau argumen dari si pelaku tadi. Itu kan untuk menjadikan alasan pembenar dia kan. Saudara, dari kasus ini lagi-lagi terbakar api cemburu membuat seseorang menjadi gelap mata dan membabi buta. Atas perbuatannya, tersangka PR kini mendekam di tahanan Polsek Ilir Timur 1 Palembang dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Tripida, Kompas TV, Palembang.